Perempuan-perempuan gereja yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Hari ini kita akan melakukan ibadah syukur hari ulang tahun Perempuan Gereja Protestan Maluku yang ke-52. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya C. Mairo. Saya menjemput semuanya berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 1, Akan Manis Laut. Saudara-saudara jemaat yang ada di sini dan ada di rumah-rumah, mari kita mulai ibadah syukur. Ibadah syukur memperingati ulang tahun Perempuan Gereja Protestan Maluku yang ke-52, berlangsung dalam tuntunan dan tatanan kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita dan pelayanan perempuan gereja Protestan Maluku. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian GPM nomor 12 ayat pertama, 2 dan 3. Indah nama
Ia telah menyertai perjalanan 52 tahun wadah pelayanan perempuan GPM. Hatiku bersuria dari Tuhan, namun kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Aku bersuka cita akan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, dan tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Bersyukurlah dan pujilah nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Nyanyian GPM 266. Kasih Tuhan. Para perempuan gereja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, dalam ibadah syukur hari ulang tahun perempuan Gereja Protestan Maluku yang ke-52 di saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, sucikanlah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar di saat ini terambil dari Alkitab Kudus Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria kepada Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berkilatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu berkat sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati
lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat, khususnya perempuan-perempuan Gereja Persekutuan Maluku, tanggal 5 Mei tahun ini, tahun 2020, perempuan Gereja Protestan Maluku merayakan hari ulang tahun pelayanannya yang ke-52. Dan tema perayaan yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM adalah perempuan yang berdoa menyelamatkan kehidupan. Tema ini lalu mengisyaratkan bahwa perempuan itu punya kegiatan tidak terlepas dari berdoa. Dia sangat melekat dengan berdoa. Karena itu sering kita dengar orang mengibaratkan perempuan atau istri adalah sebagai tiang doa dalam keluarga. Filosofi kekuatan tiang itu berarti sebuah apapun bangunannya tanpa didukung oleh tiang yang kuat, maka bangunan tersebut akan ambruk. Tiang doa dalam hal ini adalah perempuan atau istri yang mampu menjaga kestabilan keluarga dalam banyak hal. Bilang saja kegiatan berdoa itu adalah hal yang paling penting. Adalah hal yang paling penting bagi seorang perempuan atau bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan keselamatan hidup keluarga ketika kehidupan keluarga mengalami masalah, ketika kehidupan keluarga mengalami tantangan dan bahkan ancaman. Dan dalam doa banyak hal yang dapat disampaikan. Dalam doa orang meminta, dalam doa orang memohon, orang berseru, orang menangis, mengeluh, mengadu, berteriak, berlutut, bersorak-sorai, bersyukur, bersujud. Dalam doa orang memuji, orang mengangkat tangan, tetapi juga mengangkat hatinya, dan seterusnya. Kegiatan berdoa ini juga pernah dilakukan oleh Hana, saudara-saudaraku. Hana yang adalah istri Elkana, seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Masalah Hana ini yang dia hadapi adalah berat sekali. Hana mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Suami yang dicintainya Elkana dan bahkan yang mencintainya itu, dia mempunyai dua istri, yaitu Hana sendiri
dan Penina madunya. Dia merasa sangat tertekan, Hana merasa sangat tertekan, bahkan merasa sangat tidak berharga. Dia merasa minder karena dia mandul, dia tidak mempunyai anak. Sedangkan madunya Penina ini mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun juga anak perempuan. Dengan merasa memiliki anak, saudara-saudaraku, maka seringkali Penina menyakiti hati Hana, dan selalu hati Hana menjadi gusar karena kemandulannya ini, dan membuat Hana sedih, muram. Dia menangis. Bilang saja Hana mengalami depresi, stres karena keadaan mandulnya. Karena itu Hana mencari Tuhan. Hana memiliki sikap hati yang tenang. Dia terbuka kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bergumul, dia menangis, dia curhat kepada Tuhan di dalam doanya. Hana memohon Tuhan agar Tuhan mengangkat dia dari masalahnya. Dia memohon agar Tuhan mengeluarkan dia dari penderitaannya, penderitaan batinnya, melepaskan dia dari rasa ketidakberhargaan dirinya dan mindernya karena mandul, karena tidak mempunyai anak. Dan saudara, Tuhan menjawab gumulan doanya Hana. Akhirnya Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dia menamainya Samuel, yang artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Bandingkan pertama Samuel 1 ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku, ketika permohonan doanya dikabuli Tuhan, dia melahirkan seorang anak laki-laki, Samuel. Maka dia kemudian berdoa, mengungkapkan puji-pujian dan sukacitanya. Dia bersyukur kepada Tuhan. Hana menyampaikan puji-pujiannya kepada Allah pada saat Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan Allah sesuai naksar pergumulannya, supaya Samuel dapat melayani Tuhan seumur hidupnya di dalam bait Allah. Karena itu, saudara-saudaraku, belajar dari perikop ini jelas terlihat perikop ini menggambarkan ucapan syukur. Perikop ini menggambarkan satu puji-pujian dari Hana karena Tuhan telah menjawab pergumulan doanya. Dari kata-kata pujian ini tergambar sekali bahwa Hana adalah seorang perempuan yang benar-benar sangat mengenal siapa Tuhannya. Hal pertama yang dinyatakan Hana adalah bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber pertolongan. Karena itu dia bersukaria, dia bersukacita. Tuhan memperhatikan yang tertindas. Tuhan adalah Allah yang memberikan keadilan bagi yang diperlakukan tidak adil. Tuhan telah mengangkat mukanya dari ketertundukannya, dari keterpurukannya, karena malu sebab kemandulan itu semua. Dan Tuhan menjawab dia ketika Tuhan membuat dia melahirkan Samuel. Sebab Hana pernah merasakan cemoohan, sindiran, perlakuan ketidakadilan dari sesamanya perempuan sendiri, yakni Penina, madunya, istri kedua Elkana. Sikap Penina terhadap Hana memang begitu, saudara. Karena
Penina, sekalipun dia istri yang kedua, tetapi karena dia punya anak, dia merasa dia lebih berkuasa dan dia menganggap rendah Hana. Saudara-saudaraku, hal berikutnya dalam pujian Hana ini adalah bahwa Tuhan akan menilai setiap kekuatan manusia. Dari ayat 3 mengingatkan kepada kita bahwa tidak harus berbicara berlebihan. Segala ucapan sombong, segala pikiran yang terlalu membanggakan kekuatan sendiri akan dikoreksi oleh Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memahami sampai di mana kekuatan seseorang. Oleh sebab itu, Dia juga yang akan mengajarkan kerendahan hati kepada setiap orang yang menilai terlalu tinggi dirinya sendiri. Siapa yang menilai dirinya terlalu tinggi, melampaui kenyataan yang ada, akan direndahkan oleh Tuhan. Direndahkan sehingga dia sendiri tahu bagaimana memberikan penilaian yang tepat tentang kemampuan diri. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, itu dibenci oleh Tuhan. Sedangkan orang yang hidupnya penuh dengan kerendahan hati sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan melihat hati tiap orang yang tidak sombong, sehingga air mata, tangisan dan pergumulan dan doa dijawab oleh Tuhan. Kemudian tergantikan dengan sukacita, tergantikan dengan kegembiraan karena kemenangan yang dikerjakan Tuhan. Tuhan memang adalah Tuhan yang baik, saudara. Tuhan memang adalah Tuhan yang adil dalam segala tindakannya. Itu artinya yang direndahkan oleh manusia ternyata kemudian ditinggikan oleh Allah. Dan itu yang dialami oleh Hana lewat doa dan pergumulannya di dalam pengalaman hidup ini. Saudara-saudara sekalian, khususnya perempuan-perempuan GPM yang berbahagia, belajar dari cerita Hana ini, kita melihat bahwa figur Hana adalah figur yang tekun dan teguh, memperjuangkan masalahnya kepada Tuhan di dalam doa. Hana memiliki sikap hati yang benar, dan oleh karena itu Hana dekati Tuhan secara sungguh-sungguh. Dia membawa pergumulannya kepada Tuhan, dan Tuhan mengangkat dia dari masalah yang membebani itu. Dia akhirnya menjadi pemenang, sebab dia dipulihkan, dia diberikan semangat. Hana diselamatkan. Karena itu dia bersukaria, sebab Tuhan juga mempercayakan amanat kepadanya untuk menjadi seorang pendidik, membesarkan dan mempersiapkan Samuel untuk kelak melayani Tuhan seumur hidupnya. Samuel kemudian menjadi seorang nabi dan imam yang melayani dan menuntun umat Israel untuk dapat hidup takut kepada Tuhan. Saudaraku, dari kepasrahan dan pergumulan hidupnya yang selalu ada di dalam doa, Hana kemudian telah menjadi seorang ibu yang berhasil membentuk karakter Samuel menjadi seorang pemimpin rohani bagi satu umat yang besar, umat pilihan Allah, yaitu Israel sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya perempuan-perempuan GPM yang berbahagia, sebagai perempuan, masing-masing kita punya pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Entah pengalaman-pengalaman yang menyenangkan
dengan sungguh-sungguh pasrah dalam doa dan selalu berdoa, kita akan mengenal secara dekat sifat Tuhan kita itu yang kita imani, sifatnya yang penuh dengan kasih dan sayangnya. Karena itu kita harus memberi waktu untuk mengenal Dia secara sungguh-sungguh, datang kepadanya di dalam doa, jujur mengatakan apa saja yang menjadi rasa hati, curhat, terbuka kepadanya apapun kondisi yang kita hadapi dan alami. Sebab doa adalah ungkapan isi hati yang terdalam, yang menggambarkan rasa hati seseorang dari dalam batinnya secara pribadi. Kecemasan, ketakutan, kepanikan, duka cita, kecewa, bahkan sukacita, kegembiraan, puji-pujian, pengucapan syukur, semuanya itu terlahir dari dalam suasana hati dan disampaikan kepada Tuhan. Kita berdoa menyampaikan semua pengakuan, penyesalan terhadap dosa kita. Kita memuji Tuhan, bersyukur, menyampaikan permohonan, persembahan kita. Semua itu tidak hanya menjadi urusan saja melalui kata-kata kita, saudara, tetapi kata-kata doa kita itu harus kita berlakukan, harus kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan sampai berdoa bilang lain, yang dilakukan lain juga. Bilang saja doa, jangan sampai bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Saudaraku, hidup ini juga harus dijadikan sebagai hidup yang berdoa, hidup yang bersyukur. Dan kalau hidup ini dijadikan hidup yang berdoa dan bersyukur, maka kita akan merasa kurang kalau belum sempurna kalau sehari kita tidak berdoa, kita melalui hari tanpa berdoa. Di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan merasa mengalami keintiman dengan Tuhan. Ketika kita telah mengalami keintiman dengan Tuhan, setiap kali kita berdoa, maka kita akan merasa membutuhkan saat berdoa itu. Sebab saat seperti itu, kita akan merasakan kasih Tuhan, tetapi juga mendapatkan, meraih hati Tuhan. Dengan begitu kita juga akan lebih dapat mengerti kehendak Tuhan kalau kita sungguh-sungguh dalam soal berdoa. Saudaraku, hidup di era sekarang ini, era yang ditandai dengan berbagai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, era digital yang menawarkan banyak kemudahan. Tetapi seiring dengan kemajuan yang memudahkan, karena banyak fasilitas yang menggampangkan itu, kadangkala waktu berdoa ini sudah menjadi hal yang sekunder. Mungkin sekarang orang sangat butuh dan perhatian dan tidak memperhatikan waktu berdoa karena orang sibuk dengan hal-hal yang memfasilitasinya dalam kemudahan-kemudahan. Tetapi juga mungkin sekarang orang cenderung memperhatikan waktu berdoa karena orang diperhadapkan dengan ancaman keamanan diri, orang diperhadapkan dengan ancaman keamanan keluarga dengan pandemi COVID-19. Orang takut terserang virus yang mematikan itu, dan doa menjadi hal yang paling primadona sekarang ini, saat ini. Ya, kepada siapa kita berharap dan memperjuangkan hak hidup kita kecuali hanya kepada Tuhan
yang menciptakan hidup itu dan punya hidup itu sendiri. Kita harus berserah kepada Dia. Dia pencipta, tetapi juga Dia pemelihara. Datanglah kepadanya dalam doa. Usahakan supaya saudara berjumpa dengannya dalam doa. Kenalilah sifatnya yang penuh dengan kasih. Berseru kepadanya. Dia akan mengangkat dan melepaskan kita dari persoalan kita. Dia akan menjadikan kita pemenang. Asal saja doa kita harus disertai dengan ketaatan kita, kedisiplinan kita, melakukan apa yang menjadi anjuran dari pemerintah maupun dari bidang kesehatan. Saudara-saudara yang dikasihi, perempuan GPM berpelayanan dan memperingati usia yang ke-52 tahun dalam aktivitas berpelayanan itu sebenarnya harus menggelisahkan para perempuan GPM untuk berani berevaluasi terhadap diri sendiri. Sudahkah tiap-tiap pribadi memerankan peran mendidik keluarga untuk semua anggota keluarga memiliki kebiasaan berdoa dan menjadikan doa itu sentral dalam hidup ini? Mari para perempuan GPM, kita jadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga yang berdoa, dan biarlah rumah-rumah kita jadikan rumah doa bagi kita. Amin. Kita merenungi firman Tuhan dalam Saat. Meresponi firman Tuhan ini, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Silakan berdiri bersama dengan semua umat percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah kehidupan ini, kehidupan gereja ini. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, terkhusus perempuan-perempuan gereja, kita akan memberikan persembahan saat ini dengan diiringi nyanyian GPM nomor 166. Ayo bawa persembahan. Jemaat, mari kita berdoa.
segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang selalu kami terima dan nikmati dalam hidup kami hingga saat ini. Ajarkan kami umat-Mu Tuhan untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di dalam jemaat kami Immanuel OCM, sebagai bukti ungkapan syukur umat-Mu. Kepadamu Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan ini menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, dalam sukacita kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kalau kami boleh mengungkapkan puji-pujian dan syukur kami di hari ini, di hari ulang tahun pelayanan perempuan Gereja Protestan Maluku yang ke-52, itu kami sadari karena Tuhan masih tetap melayakkan kami untuk tetap berguna bagi perluasan pekerjaan pelayanan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kami yang bersekutu di dalam keluarga-keluarga kami masing-masing sambil menaikkan ucapan syukur, kami percaya Tuhan menerima persekutuan yang kami bentuk, dan Tuhan menerima ucapan-ucapan syukur kami. Kami saat ini menyadari sungguh bahwa kami merayakan hari ulang tahun pelayanan perempuan GPM yang ke-52 ini. Kami merayakannya, kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi virus corona yang sebenarnya berdampak pada seluruh aktivitas kehidupan kami, berdampak bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk kami perempuan gereja. Dan oleh karena itu Tuhan menyadari bahwa kami sesungguhnya berada di tengah-tengah tantangan bahaya. Tidak ada hal lain yang harus kami lakukan selain kami mengupayakan untuk meningkatkan hidup sehat, hidup bersih, tetapi juga kami harus datang lari kepada Tuhan. Kami harus mengadu kepada Tuhan, kami harus meminta dari Tuhan, kami harus memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dapat bersama-sama memberkati kami, memberkati upaya-upaya yang diupayakan oleh pemerintah, bangsa-bangsa, pemerintah bangsa kami, bangsa Indonesia, upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini, supaya kami dapat hidup bebas dari tantangan, dari bahaya virus ini sendiri. Karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, hidup keluarga kami. Apa yang kami harus upayakan untuk tetap bertahan hidup di saat sekarang ini, kiranya Tuhan memberikan kepada kami jalan-jalan keluar, memberikan kepada kami kesempatan-kesempatan untuk tetap bisa bekerja, untuk tetap bisa berusaha, dan bisa
mendapatkan kehidupan itu, melanjutkan kehidupan itu seterusnya. Karena itu Tuhan, kami mohon perlindungan bagi kami, perempuan-perempuan gereja ini, tetapi juga bagi keluarga-keluarga, bagi isi keluarga, rumah tangga kami. Oleh karena itu Tuhan, di hari ulang tahun yang ke-52 ini kami datang dengan ucapan syukur. Tetapi ucapan syukur kami ini juga kami mengisinya dengan mendoakan para dokter, para medis, para relawan yang bekerja dengan risiko tinggi menghadapi pasien-pasien yang tertular. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan melindungi mereka supaya mereka tidak gampang tertular. Dengan demikian mereka bisa melaksanakan tugas mereka, pelayanan, berupaya melayani pasien-pasien yang sekarang sementara dirawat di seluruh dunia Tuhan, di Indonesia, tetapi juga di kota kami, kota Ambon ini. Tuhan, kami berdoa, kami mendoakan pemulihan bagi orang-orang yang menderita akibat virus itu sendiri. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka ketika mereka ada di dalam isolasi yang mana mereka merasa sepi, sunyi, sendiri. Kami percaya Engkau tidak hilang begitu saja, tetapi sinar-Mu tetap menyinari mereka di dalam kesepian mereka, di dalam kesendirian mereka, di dalam keisolasian mereka. Biarlah mereka tabah menjalani isolasi dan perawatan sampai pada waktunya mereka bisa menjadi pemenang, mereka bisa sembuh. Bapa di sorga, kami mendoakan gereja Pustan Maluku dalam partisipasi bersama-sama pemerintah di Provinsi Maluku, pemerintah di Kota Ambon, dalam upaya-upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di sini, perempuan-perempuan gereja di jemaat Immanuel OSM ini. Tuhan berkati mereka semua dalam usaha-usaha untuk tetap melayani, untuk tetap berarti bagi perempuan-perempuan lain. Terima kasih kalau saat ini kami bisa menyapa Tuhan di dalam syukur kami. Jadikanlah kami perempuan-perempuan yang selalu mengucap syukur, yang selalu hidup memainkan kehidupan ini dengan selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami semua mau berdoa seperti doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi nyanyian GPM 224. Saudara disilakan berdiri. Nyatakanlah dalam hidup
Tuhan Allah mengutus kita semua bersama perempuan gereja Protestan Maluku untuk bersaksi dan melayani, dan Ia melengkapi kita dengan janji penyertaannya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita ada di dalam salat.